Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang warganet suara.com dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Aulia Hafisa atau bisa disapa Aulia dalam acara Focus Group Discussion atau diskusi dengan tema Siapkah Pariwisata Jogja Bangkit dari Pandemi. Gimana nih kabarnya semua teman-teman partisipan yang sudah mengikuti diskusi hari ini? Semuanya baik dan sehat ya? Oke, saya lihat sudah ada beberapa orang yang masuk ke room Zoom kita pada hari ini, begitu ya. Dan tentunya diskusi saya ini tidak akan sendirian, saya akan didampingi oleh para narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya, begitu, untuk mendiskusikan mengenai pariwisata di Yogyakarta ini di masa pandemi dan juga penurunan PPKM, gitu ya. Yang pertama ada Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah DIY, ada Ibu Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Halo Ibu Gusti Bendoro, apa kabar? Baik, selamat siang. Halo Ibu, selamat siang. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kemudian yang kedua gitu ya, ada Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY, ada Bapak Dedi Pranowo Eryono. Halo Bapak, Bapak Dedi. Oh, anaknya Oke. yang paling kecil. Oke, sepertinya Bapak Dedi nanti akan kita hubungi kembali ya rupanya. Rupanya belum muncul begitu. Oke, seperti yang teman-teman ketahui begitu ya, para partisipan ketahui bahwa FGD kita kali ini akan berfokus pada kebangkitan atau kesiapan industri pariwisata di Yogyakarta yang sempat lumpuh karena COVID-19 begitu. Seperti yang diketahui, pandemi COVID-19 sempat melumpuhkan sektor wisata di Indonesia, tak terkecuali di DIY sendiri begitu. Namun, seiring dengan turunnya angka COVID-19 dan program vaksinasi yang sudah mulai terus digalakan begitu ya, belum lagi PPKM yang levelnya mulai diturunkan, menjadikan langkah awal pemulihan industri pariwisata khususnya di Yogyakarta. Masyarakat baik dari dalam Jogja sendiri maupun dari luar Jogja sudah mulai nih berkunjung ke tempat wisata begitu ya. Terlihat dari tempat-tempat wisata yang sudah mulai padat begitu. Beberapa minggu yang lalu begitu ya, sepertinya 2 minggu yang lalu saya juga sempat berkunjung begitu lewat ke Malioboro malam minggu gitu ya, dan saya lihat sudah banyak sekali wisatawan dan juga pengunjung yang ada di sana begitu. Nah, oleh sebab itu saya langsung aja nih ke Ibu Gusti Bendoro. Apakah itu bisa menjadi kesimpulan bahwa wisata di Jogja sudah mulai pulih, Bu? Eh, sudah mulai rame, tapi belum bisa dibilang kita pulih ya, karena memang nyatanya kalau Malioboro itu tidak bisa jadi apa ya tolak ukur ya, karena orang Jogja pun juga ke Malioboro gitu ya, jadi tidak harus selalu wisatawan. Tapi hotel-hotel juga masih, nanti mungkin Pak Deddy bisa menjelaskan, belum pulih juga. Objek wisata juga baru buka, alhamdulillah Jogja sudah PPKM 2 gitu. Jadi kita we're going there tapi belum sampai. Begitu. Oke, saya langsung sambung ke Pak Dedi ya Pak ya. Nah Pak, bagaimana sih Pak kondisi realnya begitu ya hotel dan juga resto saat ini setelah PPKM dan juga sebelum PPKM Pak? Gimana perbedaannya, keadaannya gimana? Ya kalau sebelum PPKM saturasi kita sebetulnya masih 80 saturasinya. Oksigennya masih ada. Karena pandemi awal itu kita masih punya cadangan cash flow. Tapi setelah PPKM cadangan kita itu menipis. Otomatis saturasinya itu tinggal 20 sampai dengan 30%. Nah, sekarang di alhamdulillah sudah mencapai di level di Y level 2. Baru kemarin. Saya sependapat dengan Gusti Bendoro bahwasanya dampak level 2 itu belum belum terimbas kepada kita ya, PHRI terutama. Jadi intinya saya ingin mengatakan PHRI belum baik-baik saja gitu lah. Kita berharap dengan level 2 ini kita ekonomi kita bisa berjalan, kemudian kesehatan pun bisa juga berjalan. Dengan arti kata, kita jangan lengah. Protokol kesehatan ini paling penting di era pandemi ini.
gitu loh. Untuk wisata yang nantinya akan dibuka, ini harapan kita. Karena perlu diketahui bahwasanya okupansi hotel dan restoran saat ini 3 pekan ini terutama weekend untuk bintang 3 sampai dengan bintang 5 sudah mencapai 60-80%. Tapi itu karena ada kegiatan MICE maupun event-event yang ada di Yogyakarta. Terlebih ada Bapak Presiden berkunjung ke Yogyakarta. Ini menambah daya tarik orang ke Yogyakarta. Tapi sekali lagi, selama objek wisata itu belum dibuka, bintang 2 ke bawah, segmen pasar bintang 2 ke bawah yang menengah ke bawah ini masih tingkat huniannya 20-30%. Itu di weekend. Kalau di rata-rata weekday, itu baik bintang maupun non-bintang, baru sekitar 30%. Nah, kami BPD PRI Daerah Semat Yogyakarta menyambut baik dengan adanya level 2. Tapi kami BPD PRI DIY juga wanti-wanti. Jangan sampai kita terlena dengan level 2 ini lalu kita lupa dengan protokol kesehatan. Kita membangun suatu sistem itu sangat sulit. Kita membangun budgeting planning itu tidak bisa 2 pekan, 3 pekan, tapi minim 6 bulan. Dan kalau itu bisa berjalan, kami saturasi yang tinggal saat ini 30-40% ini, saya yakin saturasinya akan bisa naik. Karena selama hampir 2 tahun ini, kita tidak pernah mendapatkan bantuan, kecuali tahun 2020. Mohon maaf, 2020 kami pernah mendapat bantuan hibah, kemudian relaksasi, tapi di tahun 2021 ini betul-betul kami mandiri. Oleh karena itu BPD PRI Daerah Semat Yogyakarta dengan tagline-nya guyup sesarengan untuk mengatasi COVID-19 ini dengan selalu berkoordinasi guyup sesarengan dengan semua asosiasi dan juga pemerintah daerah. Supaya apa? Supaya kami bisa saling mendoakan, menguatkan, menyemangati satu sama lain. Tentunya ini tidak lepas dari upaya kita maupun dari pemerintah daerah. Satu lagi berita yang menarik dan menggembirakan kami adalah pantai di Gunung Kidul akan segera dibuka, tapi dengan syarat-syarat protokol kesehatan. Karena apa? Anggota kami yang di dalam pantai yang kena tutup portal selama PPKM, dia tidak mendapatkan penghasilan. Sementara operasional terus berjalan untuk membayar listrik, BPJS, gaji karyawan, semuanya terus bergulir. Bahkan kami sudah ditagih pajak-pajak yang ada. Ini Desember batas waktu untuk PBB membayar. Padahal kondisi real kami belum baik-baik saja. Saya kira itu gambaran kita. Oke, jadi karena kemarin ada PPKM itu 20% sampai 30% begitu ya Pak. Nah, saat ini kan sudah PPKM level 2, sudah turun begitu. Saya ingin minta tanggapan Ibu Gusti Bendoro nih. Gimana sih kesiapannya dalam menyambut ini kan karena levelnya sudah turun, mungkin pastinya nanti akan ada banyak wisatawan begitu yang kembali berwisata ke Yogyakarta. Gimana kesiapannya Bu untuk di level PPKM level 2 ini? Iya, baik, terima kasih. Nah, ini memang banyak objek-objek wisata yang sedang mengurus untuk JHSE-nya, gitu ya. Jadi waktu lalu belum terlalu banyak, nah sekarang ini sedang di-push dan memang terjadi antrean yang cukup panjang juga di Kementerian untuk perizinan JHSE. Jadi ini sedang kita menunggu paling tidak barcode-barcode itu supaya bisa segera sampai kepada objek-objek wisata. Ini yang utama. Dikarenakan ini pemenuhan syarat untuk harus objek wisata punya peduli lindungi.
Tentu ada permasalahan juga untuk daerah-daerah yang terpencil, yang susah sinyal dan lain sebagainya. Tetapi kita sudah dari pihak Dinas Pariwisata sudah memberikan opsi lain, tidak dari aplikasi Peduli Lindungi, tapi dari aplikasi Jogja, Visiting Jogja juga sudah terkoneksi dengan Peduli Lindungi. Nah, ini salah satu contoh yang memang kita sedang coba gerakkan lebih cepat gitu nih, karena CHSE ini memang krusial, penting gitu. Tetapi dengan PPKM 2 ini tentu sebenarnya kalau dari objek wisata itu kesiapannya cukup bagus untuk dari segi prokesnya. Karena memang dari awal pandemi mereka mengetatkan prokes, dikarenakan kalau nggak pakai prokes mereka nggak diizinkan buka, akan begitu. Jadi mereka sangat ketat dengan prokesnya, mereka juga ketat dengan karyawannya dan lain sebagainya. Semua staf dari objek wisata sudah divaksin, wajib sudah harus divaksin 2 kali, lalu memang proses seperti mereka mengurus CHSE, mereka mengurus untuk kriteria vaksinasi, kartu vaksin dan lain sebagainya, mereka sedang taati. Nah, ini banyak objek wisata yang sudah akan buka, jadi kemarin, hari ini, itu juga istilahnya resik gitu ya, bersih-bersih, mempersiapkan diri kembali, karena mungkin sudah ditinggal beberapa bulan, jadi banyak sampah, atau mungkin benar-benar ditinggalkan pada waktu PPKM kemarin. Nah, ini sedang mencoba untuk menumbuhkan semangatnya lagi, karena sudah PPKM 2, jadi mereka akan segera buka. Doakan saja kita akan segera buka. Dikarenakan kemarin saya juga sudah menanyakan ke pihak airline dan juga pihak kereta bahwa kemungkinan besar mereka akan menambah jumlah armadanya. Jadi misalnya gerbong-gerbongnya akan ditambah, juga penerbangan, contohnya seperti Garuda Indonesia yang tadinya 5 kali seminggu akan menjadi 7 kali seminggu. Jadi mulai lebih banyak lagi yang akan datang ke Jogja. Harapannya dari mereka itu yang datang gitu ya, itu kalau dari Garuda ataupun dari kereta itu kan prokesnya juga cukup ketat, jadi harus antigen, ada yang PCR, itu jadi sudah terscreening dari situ sehingga mereka lebih aman lah, datang ke Jogja aman, pulang dari Jogja juga aman, harapannya seperti itu. Oke, baik. Tadi Ibu Gusti Bendoro sempat membahas tentang CHSE begitu ya. Nah, saya bertanya ke Pak Dedi nih, gimana untuk hotel begitu di Yogyakarta untuk terkait CHSE sendiri, Pak? Ya, kalau di BRI kan itu sudah awal, dari awal pandemi kami dari Kementerian Pariwisata sudah melalui BPP BRI Pusat sudah menginstruksikan bahwasanya syarat untuk buka kembali adalah mengantongi sertifikasi CHSE yang dilakukan oleh Kemenpar. Jadi rata-rata anggota kami sudah mempunyai sertifikat CHSE. Yang dipermasalahkan yang pada kami adalah di bulan karena CHSE itu kan ada batas waktunya. Bulan ada yang bulan November, Desember itu sudah habis. Tapi kita mau memperpanjang lagi, ini berbayar gitu loh. Nah, berbayar minimum 10 juta, padahal yang sudah saya sampaikan tadi, saturasi kita itu tinggal sedikit. Kalau dibebani seperti itu lagi, kita akan habislah nafas kami gitu loh. Makanya kami keberatan dengan aturan untuk perpanjangan berbayar. Kalau pemerintah berpihak kepada kita semua dengan melihat situasi dan kondisi real cash flow kita, saya kira akan bisa menetuk hati pemerintah untuk mari kita bangkit bersama-sama ya, dengan saling tadi guyup sesarengan, saling membantu, saling mendoakan. Kami juga kalau nantinya sudah sehat kembali, sudah bisa kuat kokoh kembali, kami juga akan membantu pemerintah dengan cara PAD akan semakin meningkat karena pajak hotel dan restoran itu di DIY itu kan salah satu income terbesar di daerah Semarang Jakarta. Nah, inilah yang kami ingin sampaikan. CHSE kami sudah siap. Kemudian
Peduli Lindungi, QR Code kami sudah mengeterapkan. Bahkan sampai dengan saat ini sudah 60% anggota kami yang sudah memasang QR Code. Sisanya menunggu balasan email dari Kementerian Kesehatan. Saya kira itu dari kesiapan PHRI, kami insya Allah jangan diragukan lagi, kami siap menerima wisatawan dan terbukti banyak hotel dan restoran yang saat ini tadi saya sampaikan okupansinya cukup baik, terutama di sektor wilayah tengah maupun utara, dan yang bintang 3 dan bintang sampai dengan bintang 5. Tapi kami PHRI belum baik-baik saja seperti itu. Oke, belum baik-baik saja karena memang wisatawannya pun juga belum ini ya Pak ya, Masih sebanyak terbatas, dulu gitu ya. Betul. Oke, Ibu Gusti Bendoro ada tanggapan tadi dari Pak Dedi tentang sertifikat CHSE tersebut? Ya, baik. Nah, memang yang menjadi berat untuk kita adalah kepastian dari apakah tahun depan harus bayar atau tidak. Karena memang banyak objek wisata yang seperti desa wisata dan juga permusiuman dan tempat-tempat lain yang memang mempertanyakan itu gitu kan. Nasibnya gimana nih kalau kita sudah setahun kita ngambil, kan sekarang ini programnya masih gratis gitu kan. Jadi kita inikan. Tapi kita juga butuh kepastian bahwa tahun depan tidak dipatok 10 juta atau ada minimalnya, tapi ya jangan segitu juga gitu, dan mungkin bisa sistemnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang memang harus dibahas oleh kementerian dari sekarang gitu. Kalau memang ini CHSE ini akan menjadi sebuah keharusan di masa depan gitu, bagian dari kebiasaan baru. Nah, ini yang harus didiskusikan karena memang ini diskusinya bukan di tingkat daerah ya, bukan di kita-kita. Kita ini hanya mendorong pelaku-pelaku pariwisata ini untuk segera mendapatkan CHSE karena memang itu menjadi prosedural dari pemerintah pusat. Nah, hal ini yang harus dibahas di pusat, di kementerian, apakah prosedurnya seperti apa dan lain sebagainya. Apakah ini mau bayar tapi 3 tahun ke depan misalnya. Sebenarnya nggak masalah kalau tidak di tengah pandemi, kita sedang terpuruk, terus tahun depan kita belum selesai pandeminya, tapi sudah harus berbayar dan lain sebagainya. Kalau memang itu diberikan kita waktu, misalnya, di tahun depan masih gratis, selama mungkin sampai dari 3 tahun pertama masih gratis, tapi berikutnya bayar dengan tarif yang mungkin 1 juta gitu. Nanti tahun ke-5 baru bayar 3 juta, tahun ke-berapa berapa, jadi bertumbuh gitu. Dengan begitu terlihat pemerintah pusat itu juga menggandeng bekerja sama dengan kita-kita yang terkena dampak pandemi ini untuk sama-sama berkembang gitu. Jangan diberikan gratis seperti diiming-imingi gitu ya, barang gratis tapi ternyata nanti belakangnya kayak undian gitu ya, harus bayar pajak, harus bayar ini dan lain sebagainya untuk mendapatkan hadiah tersebut. Nah, ini yang harus memang dibahas dari level kementerian. Begitu, Mbak. Ya, oke begitu. Nah, saya ingin bertanya nih untuk Pak Dedi dan juga Ibu Gusti Bendoro begitu ya. Dengan penurunan level PPKM ini, kita sama-sama berharap agar wisatawan di Yogyakarta semakin meningkat gitu. Namun dengan meningkatnya wisatawan tidak menutup kemungkinan untuk dapat juga meningkatkan ibaratnya gelombang ketiga COVID-19 seperti itu. Nah, dari Ibu Gusti Bendoro dan juga Pak Dedi nih, gimana sih ibaratnya trik-triknya begitu. Regulasi apa yang harus diterapkan agar mencegah itu terjadi? Saya ke Pak Dedi dulu mungkin. Ya, saya kira kalau BPD PRI DIY, kontak kami adalah hotel dan restoran anggota kami. Jadi kami sebetulnya sudah siap, sudah melakukan 4 hal. Pertama, kami sudah melakukan verifikasi protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ya, baik itu kota maupun kabupaten. Yang kedua, kami sudah melakukan vaksinasi kepada karyawan kami sendiri, bahkan sampai sekarang itu keluarga dari anggota PRI sudah tervaksin. Kemudian yang terakhir,
kami sudah melakukan program CSE oleh Kemenpar. Terakhir lagi kami sudah melakukan aplikasi QR barcode Peduli Lindungi. Nah, ini kalau dari sektor perhotelan dan restoran anggota kami sudah siap untuk mengantisipasi apa yang disampaikan Mbak Atta tadi, gelombang ketiga. Kami tidak berharap ada gelombang yang ketiga. Kami juga berharap, tadi saya kemarin rapat dengan pemerintah kota untuk mengantisipasi wisatawan yang one day tour misalnya. One day tour yang melalui bis-bis yang masuk kota. Mereka mengeterapkan one gate satu pintu di Giwangan. Dalam arti bis-bis wisata yang masuk kota Yogyakarta harus melalui screening dulu di Giwangan. Kami dari BPDPRI DIY juga mengusulkan kepada pemerintah kota, alangkah baiknya kita tidak menolak wisatawan yang belum tervaksin, tapi juga menyediakan vaksinasi di terminal Giwangan tersebut. Karena apa? Ini menjadikan promo atau branding bagi daerah Semarang Jakarta, khususnya kota Jakarta, wisata vaksin. Ini akan lebih menarik untuk mendorong orang berkunjung ke daerah Semarang Jakarta, khususnya kota Jakarta. Kemudian, kalau nantinya sudah screening lolos, kemudian akan dipasang stiker. Kemudian diarahkan tempat parkir yang resmi. Abu Bakar Ali, di BI, Ngabean, dan lain-lain. Yang kemudian kalau itu menginap di hotel, juga ada stiker khusus yang menginap bis itu parkir di hotel. Tentunya hotel yang mempunyai tempat parkir bis. Ini saya kira saya mengapresiasi alternatif itu. Karena alternatif itu bukan pemerintah kota sendiri, tapi kita juga asosiasi pariwisata juga beberapa minggu yang lalu juga pernah dikontak. Bahkan PPKM level 4 waktu itu kalau tidak salah kita tidak rembukan, karena kami selama PPKM itu memang akses masuk wisatawan itu juga tidak terkoordinir, hanya di perempatan kemudian parkir seasalnya, di bekas stiker untuk parkir, tapi orangnya lalu pindah armada yang lain, orangnya kan nggak terkontrol. Maka dengan sistem ini saya berharap tadi gelombang 3 itu tidak akan terjadi di DIY. Tapi saya juga wanti-wanti ya, yang jangan sampai pariwisata itu menjadi kambing hitam dengan kenaikan kasus. Saya melihat kami BPDPRI DIY bukan dari pariwisatanya, ya, tapi dari unsur masyarakat di daerah Semarang Jakarta, adanya kenduri, hajatan, kemudian layatan dan lain-lain itu menjadi kluster-kluster yang harus kita waspadai. Inilah yang ingin kami sampaikan, bahwasanya edukasi kepada masyarakat itu juga diperlukan. Edukasi kepada calon wisatawan yang akan berkunjung ke daerah Semarang Jakarta ini juga harus kita lakukan sama. Buyut sesarengan adalah kata kunci untuk mengatasi COVID-19 ini dengan saling berkoordinasi, komunikasi, dan berkonsolidasi. Saya kira itu, dan semoga langkah pemerintah kota dengan adanya screening ini juga diikuti oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Jangan sampai gelombang ketiga yang kita takutkan bersama ini menjadi kenyataan. Tapi saya berharap, saya yakin kalau kita selalu mengedukasi, mengingatkan satu sama lain dengan protokol kesehatan, ini bukan tanggung jawab pemerintah semata, tapi juga tanggung jawab kami BPDPRI DIY maupun asosiasi-asosiasi yang lain dan masyarakat luas. Saya kira itu. Ya, bagaimana kalau dari Ibu Gusti Bendoro? Ya, baik. Nah, memang gelombang ketiga ini memang sedang terjadi di beberapa negara lain, tentunya. Dan kita tidak berharap akan terjadi di Indonesia, ya, jangan sampai. Tapi sebenarnya yang kita
kita khawatirkan adalah varian baru dari varian baru yang seperti kemarin ada Delta. Saya rasa Delta sudah mulai berlalu. Nah, ini ada di beberapa negara, ada muncul varian yang memang terisolasi di negara mereka. Gitu ya. Saya harap tidak ada yang sampai ke Indonesia. Sedangkan kalau variannya tidak berubah, saya rasa mortality rate itu tidak akan tinggi. Walaupun terjadinya penyebaran, tapi karena mayoritas masyarakat sudah divaksin di Jogja, nah itu tentu mortality rate-nya tidak akan tinggi. Nah yang kita jaga adalah itu. Jadi karena kita harus hidup berdampingan dengan COVID someday nantinya, terkesampingkan dengan protokol kesehatan yang memang harus kita terus jaga dan kita harus hidup bersama dengan masker untuk beberapa tahun ke depan. Tapi yang kita perlu garis bawahi adalah mortality rate-nya. Gitu. Nah, bagaimana tidak hanya dari kita yang harus jaga prokes, tapi bagaimana dari rumah sakit itu tidak boleh lengah lagi gitu ya. Harus sudah mulai mempersiapkan memprediksi, istilahnya mereka sudah tidak boleh kecolongan lagi seperti kemarin, sudah pernah rumah sakit penuh, akhirnya melandai, lalu rumah sakit penuh lagi. Nah ini bagaimana mereka bisa mengekspansi rumah sakit sekarang, menyediakan preparasi bila nanti adanya gelombang ketiga gitu. Jadi tadi seperti Pak Dedi bilang bahwa pariwisata ini seakan-akan seperti menjadi kambing hitam gitu ya, karena yang kemarin dari awal itu kan pariwisata sudah sangat siap dan sudah sangat menjaga protokol kesehatan gitu, karena memang tidak kita pungkiri ya, memang dari luar kota masuk dan lain sebagainya. Tapi yang dari luar kota itu masuk, belum tentu mereka ke objek wisata. Bisa saja mereka datang ke rumah saudara, dan lain sebagainya. Jadi, kadang kita merasa bahwa pariwisata itu kambing hitam. Dan kita yang dibuka terakhir, gitu ya. Mall duluan yang dibuka, padahal mall itu adalah indoor, dan lain sebagainya. Tidak ada flow-nya, banyak barang yang dipegang, dan lain sebagainya. Tapi kenapa mereka duluan yang buka, kenapa pariwisata malah yang terakhir buka. Padahal, satu desa wisata itu bisa menghidupi berapa puluh kakak di situ, daerah situ. Jadi ekonominya langsung kepada masyarakat. Nah, tapi jangan sampai ada gelombang ketiga. Tentu kita harus semuanya menjaga. Tidak hanya tugas pariwisata saja, tapi juga semua lapisan masyarakat untuk pertama-tama, ayo kita segera vaksin bagi yang belum vaksin. Dan kelihatannya akan ada, semoga nih akan ada program vaksinasi ketiga atau booster untuk kalau yang sekarang kan booster untuk medis ya, untuk nakes. Nah, semoga dalam waktu dekat bisa ada booster untuk masyarakat yang menerima vaksin di tahun lalu gitu. Contohnya seperti saya. Ini kan saya dapat vaksin di awal-awal pandemi gitu ya. Di awal-awal vaksin ada di awal tahun ini gitu. Nah, saya juga udah mulai khawatir gitu kan, karena katanya harus ada booster dan lain sebagainya. Tapi kemarin saya cek imun saya masih cukup bagus. Nah, ini saya harap juga akan ada wacana booster tersebut bagi masyarakat yang menerima vaksin di awal tahun gitu. Karena kalau nggak salah Sinovac itu harus di booster 6 bulan atau berapa bulan gitu setelah penerimaan. Nah, itu harapannya kelihatannya ada program dari pemerintah coming soon gitu ya. Tetapi ayo kita ciptakan jangan lengah. Masyarakat sekarang banyak yang mulai lengah gitu ya. Saya lihat di jalanan sudah mulai banyak yang nggak pakai masker. Jadi ayo kita tetap harus jaga, walaupun kemarin sudah gelombang 1, gelombang 2, tapi jangan sampai kita akhirnya nanti jatuh lagi, rumah sakit penuh lagi, mortality rate-nya naik lagi di saat nanti kita ada tantangan-tantangan ke depannya. Oke, ada regulasi-regulasi khusus nggak sih Bu, atau terobosan-terobosan khusus begitu untuk mencegah gelombang ketiga dari pemerintah sendiri?
Kalau dari pemerintah mungkin itu bisa ditanyakan pemerintah langsung ya. Jadi karena kalau tentang pandemi ini semua keputusan itu ada di tangan pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah itu lebih banyak kepada implementasi program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tetapi kalau dari pariwisata sendiri, begitu mereka minta oke, semuanya harus CASE, kita laksanakan. Semuanya harus mengesampingkan hand sanitizer, mengutamakan air, cuci tangan, kita pun juga melakukan. Jadi hal-hal seperti itu. Lalu kapasitas dan lain sebagainya, bagaimana sekarang diutamakan untuk bisa pariwisata itu hybrid sistemnya, event-event juga hybrid dan lain sebagainya. Tentu kita mengikuti semuanya. Dan bagaimana bisa kita meningkatkan pariwisata itu dari segi kualitasnya. Jadi pariwisata dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, tapi kualitasnya lebih, atau spending power-nya juga lebih banyak. Jadi kita sekarang pemerintah itu shifting dari mass tourism kepada quality tourism. Bagaimana kita menargetkan wisatawan-wisatawan dengan buying power, dengan interest, dengan istilahnya kualitas tourism, itu yang lebih utama. Karena sebenarnya Jogja itu sangat cocoknya untuk itu. Karena Jogja itu areanya kecil, jalanannya juga nggak cukup lebar gitu ya. Kapasitas hotel itu juga cukup banyak sih sebenarnya, hanya saja kalau untuk mass tourism itu kelihatannya dampak terhadap budaya dan ekonominya kurang gitu. Jadi kita sebenarnya Jogja itu lebih cocok dengan quality tourism. Nah ini yang menjadi shifting dari fokus dari pemerintah saat ini. Gitu Mbak. Oke, begitu ya. Untuk teman-teman partisipan juga bisa mengajukan pertanyaan begitu ya. Nanti langsung saja ditulis di kolom chat room Zoom begitu. Nanti di akhir sesi talk show ini, diskusi ini, kita akan ada sesi tanya jawab begitu dengan narasumber kita, Ibu Gusti Bendoro dan juga Pak Dedi. Oke. Sekarang saya juga mau lanjut nih untuk Pak Dedi dan juga Ibu Gusti Bendoro begitu ya. Ada nggak sih kiat-kiat lagi untuk mempromosikan begitu pariwisata di Yogyakarta gitu? Mungkin Ibu Gusti Bendoro terlebih dahulu. Ya, kalau kemarin itu kan kami belum berani mempromosikan dalam segi hard selling-nya, mempromosikan objek-objeknya secara langsung dan lain sebagainya, karena memang kita masih PPKM 3. Nah, saat ini kita karena sudah boleh buka, jadi bisa dilihat di media sosial semuanya menyatakan bahwa Jogja sudah siap buka, objek wisata sudah siap buka, jadi kita promosinya juga lebih enak untuk mengatakan bahwa oke, kita tentu banyak di bahan-bahan promosi kita yang mengatakan bahwa oke, kita sudah menetapkan protokol kesehatan, stafnya juga sudah tervaksin, kita sudah punya CHSE dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada promosi kebersihannya, kesehatannya, lalu tentang objeknya, tempat yang bisa dinikmati dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada sana, tetapi kembali lagi kami ini maju kena mundur kena gitu ya, mau promosi besar-besaran dalam situasi dalam pandemi, nggak promosi tapi takut terlupakan nantinya. Jadi kita ya kita tetap berpromosi, kita menggandeng dari kabupaten juga, dari rekan-rekan asosiasi yang lainnya, juga dinas pariwisata, kami komunikasi intens juga untuk terus membuat promosi-promosi yang ada dengan bekerja sama dengan asosiasi yang lain gitu Mbak. Oke, kalau dari Pak Dedi sendiri ini, apakah ada kiat-kiat begitu untuk nantinya meningkatkan wisatawan begitu? Jadi gini Mbak, kalau PRI, kalau tidak ada promosi sudah mati diri dulu Mbak. Nggak akan ada hotel yang hidup. Maka kita, walaupun itu level 4 kemarin, kita tetap promosi bahwasanya hotel dan restoran di daerah Istimewa Yogyakarta itu masih ada dan masih bisa melayani para tamu.
beberapa event yang kita gelar adalah From Jogja with Love. Yang pertama ya, kita membuat lampu berbentuk love. Kemudian yang kedua kemarin, From Jogja with Love yang kedua, kita juga melakukan hal yang sama, tapi ditambahi membantu rekan-rekan kita yang ada di Pantai Baron Gunung Kidul. Waktu itu kita sekuleran dan alhamdulillah mendapatkan donasi 100 juta, kemudian kita bantu ke rekan-rekan di Gunung Kidul. Ini menunjukkan bahwasanya hotel dan restoran itu di DIY itu masih eksis, masih bisa menerima tamu. Yang paling penting adalah kita sudah melaksanakan yang namanya Merti Hotel dan Restoran. Apa itu Merti Hotel dan Restoran? Di awal pandemi kami sudah melakukan disinfektan dan juga melakukan protokol kesehatan secara serentak di seluruh DIY dengan hotel dan restoran anggota kami. Dan juga kita melakukan edukasi dengan berjalan kaki dari Tugu sampai dengan titik nol untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di sana, terutama Malioboro, untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini adalah salah satu upaya kami menjaga branding bahwasanya daerah Semarang Jakarta, hotel dan restorannya masih eksis. Itu yang kami lakukan. Kemudian kami juga melakukan promosi di luar dengan Badan Promosi Pariwisata Kota Jogja. Dengan di Semarang, Cirebon, kemudian Kabupaten Bogor, dan nanti akhir bulan ini kami ke Malang. Promosi kami, seperti yang Gusti Bendoro sampaikan, bahwasanya saat ini Jogja itu siap menyambut tamu, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi calon wisatawan. Seperti apa? Seperti apa yang tertuang di Pranatan Anyar Plesiran Jogja. Salah satunya adalah yang saya sampaikan tadi. Kalau itu rombongan besar, memakai bis, elep, dan lain-lain, yang masuk kota Jogja agar screening dulu di Terminal Giwangan untuk melihat apakah mereka penumpang maupun kru bisnya, tour leadernya itu sudah tervaksin atau belum. Nah, kita akan mengedukasi itu. Supaya apa? Supaya betul-betul kita yang melayani mereka itu juga setelah dia kembali juga sehat. Mereka juga setelah kembali juga tetap sehat. Jangan sampai terpapar hanya karena piknik ke Jogja. Ini yang harus kita antisipasi bersama-sama. Promosi kita masih mengedepankan bahwasanya edukasi untuk berwisata ke daerah istimewa Yogyakarta. Saya kira itu. Iya, bisa promosi dan juga di hotel kan bisa staycation ya Pak ya. Betul, kami bisa kami kemarin gini Mbak, lupa sama Mbak Aulia. Jadi kita sudah melakukan promosi staycation. Waktu itu saya bercerita bahwasanya di Desember sebetulnya ini panen kita, harapan kita, tapi sekonyong-konyong koder ada kebijakan pemerintah yang mendadak dan berubah-ubah. Ini menjadikan banyak cancelan yang ada pada kita, makanya kami membuat staycation. Nah, alhamdulillah dari 0 reservasi itu bisa meningkat ke 6%. 6%. Lumayan, bintang 3-5 bisa 6%, tapi bintang 2 ke bawah ya masih 2-3%. Tapi ada gitu loh. Walaupun itu masyarakat DIY dan terutama ASN yang peduli dengan kita. Karena kami melalui Pak Singgih memohon beliau untuk bisa menyampaikan ke ASN untuk bisa membantu kita dengan harga promo staycation di hotel-hotel yang ada di daerah Jakarta. Saat ini pun program staycation masih berjalan dan alhamdulillah ada peningkatan yang saya sampaikan tadi dan kami mengucapkan terima kasih kepada ASN yang ada di daerah Jakarta yang sudah membantu kami.
Inilah yang namanya guyub sesarengan. Yang Gusti Bendoro ini kan yang belum menginap di hotel non bintang. Kita tunggu nanti Gusti Bendoro. Sampun kemangunan. Oh, dia matur sembah nuwun. Oke, begitu. Saya bertanya ke Ibu Gusti Bendoro gitu. Oh, untuk tempat wisata kali ini di level 2 dibuka untuk kapasitas berapa persen ya, Bu ya? Masih tetap di tentuannya tidak boleh terlalu padat. Jadi masih di 50%. Tapi terkadang rancunya masih begini. Jadi misalnya lahan objek wisata tersebut 1.000 meter, gitu ya. Tetapi 1.000 meter tersebut tentu ada toilet, ada fasilitas umum, ada jalan, ada mungkin tempat makan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tempat view untuk misalnya foto atau tempat untuk menikmati pemandangan atau objek wisatanya sendiri itu hanya 300 meter gitu ya. Nah, jadi yang dihitung itu kapasitas dari 1.000 atau dari 300 meter. Nah, ada juga yang misalnya seperti di Mangunan. Lokasi yang bagus untuk foto itu cuma di sudut itu misalnya. Tetapi yang lainnya itu akhirnya dihitung semua lalu dibagi 50%. Tapi ternyata padatnya hanya di satu spot itu saja. Nah, ini juga yang agak sedikit rancu antara 50% atau social distancing gitu. Nah, ini yang memang agak sedikit rancu. Jadi saya sering bilang kepada objek wisata bahwa 50 kapasitas bukan berarti 50% dari kapasitas bukan berarti terus 100 tadinya boleh 300 orang tapi 50% jadi 150 tapi berada di satu lokasi semuanya. Jadinya ngurumun di situ. Nah, itu yang menjadi ketentuan dari pengurus untuk mengingatkan wisatawan untuk tetap menjaga jarak. Kalau sudah selesai foto, silakan beralih ke tempat lain. Jadi bergantian dan lain sebagainya untuk tempat yang favorit tersebut. Begitu, Mbak. Oke, Pak Dedi masih ada di ruangan? Nah, kalau Masih. tadi kameranya up soalnya. Kalau misalnya hotel resto sendiri, Pak, apakah ada kapasitas berapa persen itu untuk PPKM level 2 ini? Ya, jadi kita sesuai dengan aturan ya. Jadi kemarin yang weekend kemarin yang tingkat hunian yang saya sampaikan 60-80% di bintang 3 sampai bintang 5 itu hitungannya tidak semua kamar dioperasikan tapi masih di 70% gitu loh. Termasuk yang non bintang maupun bintang 2, bintang 1, bintang 2. Jadi ada batasan persen 70% maksimal itu bisa dibuka untuk kamar-kamarnya. Kami pun juga seperti Gusti Bendoro sangat hati-hati dengan menerima tamu. Ada beberapa hal yang harus kita perhitungkan. Karena apa? Karena ini masalah kelangsungan dari properti kita dan juga kesehatan dari karyawan-karyawan kita dan tamu-tamu yang lain. Kita nggak mau ada kluster baru di hotel dan restoran di daerah Semarang Yogyakarta ini. Maka kami sangat konsen dengan itu. Maka juga kami membentuk Satuan Tugas COVID-19 BPD Peri DIY yang bertugas untuk memantau, melihat, dan juga membina mereka anggota kami PHRI daerah Semarang Yogyakarta. Dan Satgas ini juga ada di BPC PHRI Kabupaten yang lain. Ini juga alhamdulillah sudah berjalan. Karena kami bukan masalah ini wong selo lalu jadi mau jadi Satgas, tapi kita ingin semuanya bisa bergerak untuk memajukan pariwisata khususnya di hotel dan restoran anggota PHRI. Saling mengingatkan ini yang paling dibutuhkan satu sama lain. Jangan sampai kita lengah kemudian ada kasus di dalam itu. Saya kira itu Mbak Aulia. Oke, baik.
Nah, kalau untuk anak-anak yang berwisata begitu, apakah sudah ada protokolnya untuk Ibu Gusti Bendoro? Untuk 12 tahun maksudnya. Iya, 12 Kalau tahun ke sesuai bawah dengan apakah sudah bisa PPKM 2, berwisata? ya sesuai dengan ketentuan dari Kementerian PPKM 2 12 untuk level 2, maka anak-anak di bawah 12 tahun yang belum tervaksin itu juga sudah boleh masuk, tapi harus wajib didampingi oleh kedua orang tua. Jadi orang tua ini yang nantinya akan mendaftarkan CASE-nya dan lain sebagainya. Tentu di situ juga akan menjadi kewajiban dari orang tuanya untuk mengingatkan si anak untuk tidak banyak menyentuh barang-barang, untuk tetap menggunakan masker dan lain sebagainya, sehingga sudah boleh masuk, hanya saja harus didampingi oleh orang dewasa. Oke, baik. Oke, saya langsung ke ini ya, pertanyaan dari partisipan Bapak Ibu. Ada yang bertanya, adakah kiat-kiat khusus dari pemerintah daerah dalam membangkitkan atau mempromosikan desa wisata yang terbilang cukup parah terkena imbas pandemik? Nah, ini dari desa wisata ini. Saya ke Ibu Gusti Bendoro terlebih dahulu. Ya, baik. Nah, memang kami mencoba untuk kemarin pada saat pembukaan PPKM, uji coba pembukaan di PPKM 3 kemarin, kami mencoba untuk memfokuskan kepada desa wisata. Jadi tidak kepada yang swasta atau apapun, pemilik pemerintah dan lain sebagainya, tapi kita fokuskan uji coba tersebut kepada desa wisata. Dan bagaimana kita membangkitkan dan kami selalu kalau kita bilang ayo datang ke desa wisata dan lain sebagainya, itu rasanya kurang cantik gitu ya. Tetapi bagaimana kita mencoba untuk selalu mengadakan acara-acara yang relasinya dengan pemerintahan itu di desa wisata, sehingga desa wisata tersebut lebih terekspos untuk dari segi nasional. Dan juga seperti yang Pak Sandiaga Uno lakukan, itu selalu datang ke desa wisata, exposure dari media-media dari kementerian, dari itu akhirnya terpusat di situ. Jadi tidak terus kita meng-highlight, oh desa wisata ini punya apa, desa wisata ini punya apa, dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita langsung ke lokasi untuk membuat event, membuat acara-acara kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Dan tentu tidak hanya bikin acara di situ, hanya tiket masuk dan lain sebagainya, tapi juga merangkul UMKM yang ada di sekitar desa wisata tersebut untuk bisa kita kemas jadi oleh-olehnya, jadi souvenirnya, untuk di acara-acara tersebut gitu kepada undangan tamu undangannya. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan dari kemarin saat PPKM 3. Karena pada saat PPKM 3 itu kan wisatawan tidak boleh masuk nih. Tapi kalau bikin event kecil-kecilan yang terkontrol itu masih boleh dari segi edukasi lokasinya. Begitu. Oke, baik. Kalau dari Pak Dedi, apakah ada tanggapan Pak untuk desa wisata begitu? Ya, kalau PRI sih sebetulnya domainnya kan bukan desa wisata, tapi saya sedikit ingin menyampaikan bahwasanya desa wisata tidak bisa lepas dari PRI. Karena mengapa seperti itu? Karena ini bisa bersinergi seperti yang Gusti Bendoro sudah mencoba di desa wisata Mangunan misalnya. Itu kami juga membranding beberapa hotel yang membuat disediakan dinas pariwisata di dalamnya itu untuk propertinya dari hotel anggota kami. Ini juga ada sinergitas antara desa wisata dengan BRI. Nah, mengapa saya sampaikan seperti itu? Tidak ada kejenuhan dari tamu-tamu hotel, enggak hanya di hotel kita yang ada tapi bisa ke desa wisata untuk bisa melihat suasana desa yang ada di misalnya yang Gusti Bendoro sudah mencoba di desa Mangunan itu kayak apa? Supaya apa? Mereka lama tinggal di DIY itu lebih panjang gitu.
tidak hanya stay di hotel. Tapi sekali lagi, yang kita sampaikan adalah protokol kesehatan ini betul-betul harus kita laksanakan dengan baik, disiplin, dan jujur. Ini adalah branding daerah istimewa Yogyakarta. Orang yang kalau sudah berkunjung ke Yogyakarta bisa menyampaikan, oh di Jogja itu protokol kesehatannya berjalan dengan baik dan betul-betul benar. Karena wisata orang berwisata itu bukan mencari sakit, tapi mencari bahagia, mencari sehat, kan gitu. Jangan sampai mereka pulang terpapar. Maka dari itu branding kita, sekali lagi branding kita adalah daerah istimewa Yogyakarta adalah aman, nyaman, dan sehat. Nah ini perlu dukungan dari beberapa elemen masyarakat dan juga kita sebagai pelaku pariwisata. Saya kira itu Mbak Aulia. Oke, baik. Saya ingatkan lagi untuk para partisipan, silakan mengajukan pertanyaan begitu ya, atau mungkin bisa memberikan tanggapan, saran juga boleh begitu ya. Mumpung di sini ada Bapak Dedi dan Ibu Gusti Bendoro begitu ya. Oke, nah ini nih Bu, kalau misalnya ada wisatawan dari luar Yogyakarta ingin berwisata ke Jogja, apa saja sih yang perlu disiapkan begitu ya, atau yang perlu apa ya diketahui begitu selain misalnya memiliki aplikasi Peduli Lindungi? Satu mungkin bisa tentu harus tervaksin sebisa mungkin, datang ke Jogja sudah vaksin dan sehat. Jadi kalau ada symptoms flu atau batuk atau tidak enak badan, tolong jangan ke Jogja dulu gitu ya, walaupun itu cuma sakit batuk biasa atau pilek biasa, ditahan dulu aja sampai benar-benar pasti bahwa tidak ada gejala apapun untuk baru bisa traveling. Karena mungkin flu biasa, tapi kalau misalnya lagi tidak enak badan, lalu nanti terekspos dengan virus dan lain sebagainya, malah bisa menjadi lebih fatal. Jadi yang pasti nomor satu adalah sehat dulu, dan juga baru nanti monggo silahkan ke Jogja, lalu kalau bisa download Visiting Jogja, dikarenakan bila nanti ada informasi yang emergensi untuk para wisatawan, bisa diakses dari Visiting Jogja tersebut. Tentu dari Visiting Jogja itu juga bisa dan Peduli Lindungi juga bisa dari situ untuk scan barcode-nya, QR code-nya, lalu juga bisa melihat mana yang sudah buka, mana yang belum, dan lain sebagainya. Karena tidak dipungkiri bahwa walaupun kita sudah PPKM 2, banyak juga objek wisata yang belum mampu untuk buka kembali, begitu. Jadi harapannya itu saja, keperluannya dari mereka adalah kalau bisa pilih objek-objek wisata yang tidak terlalu ramai, gitu ya. Cari wisata unik yang tidak terlalu ramai, yang apa ya, kalau terlalu, kan biasanya bisa dilihat nih dari Peduli Lindungi di lokasi ini ada berapa orang gitu ya. Kalau misalnya ada orang 500 orang dan lain sebagainya, mungkin kita bisa coba ke desa wisata sebelahnya gitu ya. Desa wisata itu ada berapa orang dan lain sebagainya. Yang pasti kunjungilah desa wisata. Di Jogja sudah banyak desa wisata yang bertaraf internasional, nasional, keren-keren lah pokoknya di Jogja itu desa wisatanya. Pahami budayanya, jangan hanya untuk selfie-selfie saja, tapi juga ketahuilah budaya Jogja dan juga sejarah dari orang Jogja juga. Jadi pulang dari Jogja itu tidak hanya banyak fotonya, tapi juga banyak ilmu. Oke, baik gitu. Download Visiting Jogja, Peduli Lindungi, dan jangan hanya selfie-selfie saja gitu ya. Pulang harus membawa ilmu begitu. Nah, dari Pak Dedi sendiri nih, apa sih yang perlu disiapkan untuk para turis atau para wisatawan dari luar Yogyakarta yang ingin berwisata ke Jogja? Ya, hampir sama dengan Gusti Bendoro, bahwasanya bila sehat silahkan datang ke Jogja. Bila sudah tervaksin silahkan datang ke Jogja.
Seperti itu. Kemudian ini syarat kami untuk bisa stay di hotel maupun makan di restoran anggota kami. Kemudian pastikan sudah mempunyai aplikasi Peduli Lindungi. Yang CHSE ini kan domain kita sebagai pelaku pariwisata, bukan tamunya yang harus CHSE, tapi kita yang harus sudah terverifikasi CHSE yang dari kementerian. Kalau aplikasi Peduli Lindungi itu dari kita maupun tamu yang akan datang itu harus mempunyai aplikasi Peduli Lindungi. Namun kami barusan dapat informasi apabila ada kendala internet maupun yang lainnya yang belum yang disampaikan Gusti tadi, belum ada internet yang ada bisa menunjukkan kartu vaksin maupun sertifikat vaksin. Kami ingin mempermudah untuk wisatawan, tapi paling penting ada rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh calon wisatawan yang akan stay di Yogyakarta. Selalu kita sampaikan bahwasanya stay di hotel anggota PRI yang sudah tersertifikasi CHSE dan juga tamu yang mematuhi aturan-aturan mainnya semuanya akan merasa nyaman dan sehat. Perlu diketahui ada tamu kita yang beberapa hotel yang menolak tamu, ya, bukan menolak rezeki, tapi menolak tamu karena hanya sudah menunjukkan kartu vaksin, sudah tervaksin, kemudian merasa dia itu sehat, tidak mau memakai masker. Nah, ini yang kita tolak, tamu yang masih belum mempunyai kesadaran untuk memakai masker. Rezeki itu nanti akan datang dari yang lain, tapi kami bisa melindungi karyawan kami maupun tamu-tamu yang lain yang bisa mematuhi aturan main untuk datang di daerah Jakarta dan stay di hotel kami. Saya kira itu, Mbak Aula. Oke, baik. Protokol kesehatan tetap nomor 1 ya, Pak ya. Iya, betul. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari partisipan. Selamat siang, Gusti Bendoro dan Pak Dedi. Nantinya jika memang sudah mereda COVID-nya, apakah ada rencana diadakan kembali event-event festival secara offline seperti dulu? Salah satu yang mungkin saya ingat nih ada Jogja Java Carnival yang tahun ini diadakan secara daring begitu. Apakah ada rencana untuk nantinya mengadakan event-event secara offline? Ibu Gusti Bendoro, silakan. Oh ya, tadi barusan saya juga komunikasi dengan teman-teman dari Jogja Festival, dan mereka sebenarnya sangat kepingin banget, kebelet gitu ya, mau mengadakan event-event festival dari segi luring gitu ya. Tetapi beberapa hal memang tidak memungkinkan untuk dari segi kemarin masih PPKM 3 dan 4, tapi kalau memang kita bisa tetap menjaga di PPKM 2 ataupun turun gitu ya, lebih rendah, itu kita tentu kepinginnya paling tidak bisa hybrid, karena ternyata dari kalau untuk dapat feel-nya kan tentu harus datang ke lokasi. Tetapi ternyata event yang dilakukan secara hybrid itu bisa menciptakan audiens yang cukup besar bagi orang-orang yang memang tidak bisa hadir ke situ. Contohnya dari luar negeri yang masih belum boleh masuk ke Indonesia, atau memang kaum-kaum rekan-rekan difabel yang tidak bisa mengunjungi lokasi. Jadi sebenarnya saya lebih menyerukan kalau bisa tuh hybrid gitu ya, karena untuk memfasilitasi rekan-rekan yang memang tidak bisa datang ke lokasi, mungkin punya komorbid, difabel, atau memang dari luar negeri dan lain sebagainya. Tentunya mereka juga udah kepengen banget tahun depan untuk bisa menciptakan sistem yang cukup bagus untuk hybrid tersebut, karena tidak dipungkiri ada event-event atau festival yang rasanya beda kalau tidak didatang langsung gitu ya ke lokasi. Nah, ini tadi juga saya sudah bicarakan dengan rekan-rekan dari Jogja Festival Komunitas. Nah, sebenarnya kalau dari kementerian itu sudah punya SOP yang cukup ketat untuk
melaksanakan festival ataupun sebuah event di saat masih dalam era pandemi gitu ya. Yang hanya agak sedikit kesulitan adalah kementerian itu meminta bahwa panitia itu bisa memastikan pada saat datang itu tidak bersamaan dalam kapasitas yang banyak, itu datang bersamaan, pulang juga bubarnya bersamaan. Karena mungkin pada waktu saat festivalnya itu bisa ada social distancing, tapi pada saat perjalanan ke parkiran atau sesudah dari acara tersebut, maka nanti merumun di warung angkringan gitu, di dekat situ mungkin gitu ya. Nah ini yang menjadi persyaratan juga bagi panitia yang penyelenggaranya untuk memastikan pada saat datang dan pulang itu tidak terjadinya kerumunan. Begitu. Oke, dari Pak Dedi, bagaimana? Apakah ada rencana untuk mengadakan event secara luring, Pak? Ya, saya kira event luring itu hal yang harus kita adakan. Tapi selama pandemi ini kan harus ada batasan-batasan protokol kesehatan dengan jumlah yang terbatas, dan juga nanti yang belum bisa secara langsung melihat, bisa kita live-kan dengan YouTube atau dengan cara yang lain. Karena apa? Untuk memberikan rasa aman dan nyaman dan sehat, ini branding kita itu kan harus bisa berani mengadakan itu. Tapi dengan protokol kesehatan, ini yang mungkin pemerintah daerah pikirkan bersama. Dengan catatan tadi Gusti Bendoro menyampaikan level kita bisa 2 atau 1. Sekarang sudah 1. Kita usahakan 1. Bahkan kita kalau itu sudah melandai, itu bisa kita dengan protokol kesehatan yang lebih longgar seperti itu. Tapi semuanya itu tentunya harus seizin dengan satgas setempat atau satgas daerah bahkan nasional. Jangan sampai kita menyalahi aturan. Tapi event-event luring ini harus kita garap dengan sesuai protokol kesehatan. Jangan fobia lah dengan COVID. Kita mau kapan sih COVID itu berakhir? Kan kita belum tahu. Tapi kita juga harus tetap waspada gitu loh. Supaya ya itu tadi, ekonomi dan kesehatan itu bisa berjalan seiring dan sejalan. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dinar Surya. Ini sepertinya bertanya tentang Malioboro ini. Selamat siang Ibu Gusti Bendoro dan Pak Dedi. Izin bertanya, beberapa hari ini Malioboro sudah padat pengunjung. Apakah secara resmi sudah dibuka kembali dan bagaimana terkait prokesnya? Begitu. Oke, menuju ke Ibu Gusti Bendoro, silakan. Secara resmi sih sudah dibuka karena memang PPKM 2, jadi diizinkan untuk menjadi tempat tujuan wisata ya. Karena memang begitu kita PPKM 2, objek wisata itu bisa buka, begitu juga Malioboro. Karena Malioboro itu adalah ruang publik yang memang sulit untuk ditata. Dan kalau dari segi kapasitasnya tentu besar sekali, dan walaupun dilihat cukup banyak, tapi secara presentasi sebenarnya ya sulit dihitung juga ya gitu, karena entrance-nya dari banyak hal dan lain sebagainya. Hanya saja banyak terpusat di titik nol, itu yang menjadi kerumunannya dari situ. Secara prokes kita terus ada di situ, dari Dinas Pariwisata juga ada di situ untuk terus mengingatkan bagi yang kelupaan untuk pakai masker lagi setelah ngerokok, setelah makan, setelah minum. Nah itu di situ ada. Lalu juga pedagang kaki lima kita dari Dinas Pariwisata dan dari kota pun juga terus memberikan edukasi bahwa mereka harus juga pakai masker pada saat melayani tamu dan lain sebagainya gitu ya, bagi mereka yang untuk dibeli pengunjung gitu. Nah itu tentu sudah ada, tetapi dari segi kesulitannya cukup tinggi juga gitu ya, karena terkadang mereka selfie atau foto-foto dengan teman-teman itu
rasanya kurang pas kalau pakai masker. Nah, begitu mereka Betul. foto, nggak mungkin kan cuma foto satu kali gitu ya, apalagi ibu-ibu gitu butuh angle tertentu yang foto satu sini, satu. Bapak-bapak juga. Oh, bapak-bapak juga ya, Pak Deddy juga. Iya. Pak Dedi juga. Nanti kameramennya duduk jongkok dari kanan kiri sampai yang berdiri dan segala macamnya. Tentu habis itu nanti mereka ketawa-ketawa terus lupa. Nah, tentu ini kesadaran kita bersama bagi masyarakat yang berkunjung ke Malioboro untuk tetap jaga prokes. Bagi masyarakat Jogja, kita tahan dulu deh, jangan ke Malioboro dulu gitu. Karena terutama Sabtu Minggu, biarkan wisatawan menikmati Malioboro, kita di hari lain saja gitu. Baik. Weekend Malioboro untuk para wisatawan dari luar Jogja begitu ya. Lebih supaya bisa menikmati keindahan Malioboro begitu. Iya, nanti kita malam mingguan di tempat lain saja. Ya, tempat warung Icik Kiwir. Oke. Saya lanjut di pertanyaan berikutnya. Adakah kampanye-kampanye khusus, kampanye-kampanye khusus begitu dari pihak pemerintah daerah untuk menarik para wisatawan supaya datang ke Yogyakarta begitu? Ada pertanyaan dari Wawan, saya ke mungkin Bapak Dedi. Ya, saya kira kita di masa pandemi ini ya kita brandingnya campaign kita ya taati protokol kesehatan, wisata di Jogja aman dan sehat yang saya sampaikan. Ini adalah branding kita untuk di masa pandemi ini. Maka dari itu, kalau sudah punya ganja itu, ya kita sebagai pelaku pariwisata dan masyarakat DIY sendiri juga harus menjaga protokol kesehatannya. Kita saling mengingatkan. Ini adalah branding yang saya kira mujarab. Orang berwisata, sudah saya sampaikan tadi, itu mencari sehat, mencari bahagia, bukan mencari sakit, gitu loh. Nah, inilah yang harus kita jaga bersama. Saya kira itu cukup sederhana lah campaign kita di masa pandemi ini, dan juga betul-betul objek wisata juga harus menerapkan protokol kesehatan. Kami sendiri PHRI juga harus menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Supaya apa? Supaya ya orang yang sudah datang ke Jogja bisa bercerita kepada teman-temannya, di sana prokesnya ternyata bagus gitu loh. Ini branding kita. Dan ini menjadi apa ya, Bali kan sudah dibuka itu bandara internasional, mungkin menjadikan cerita bagi orang yang dari Bali mau dari luar wisata asing ke Jogja mau berkunjung, ini menjadi apa ya, branding bahwasanya Jogja itu ternyata prokesnya cukup bagus. Ini yang kita jual seperti itu. Saya kira itu Mbak Aulia. Oke, kalau dari Ibu Gusti Bendoro bagaimana Bu? Kampanye-kampanye khususnya ada nggak sih? Kalau di awal-awal pandemi kan kampanyenya memang Perantauan Anyar. Bagaimana kita memang punya Perantauan Anyar itu di mana kita menerapkan CHSE. Jadi memang sebenarnya sebelum CHSE ada, Jogja sudah lebih dulu dengan Perantauan Anyar. Kampanyenya memang kita masih di promosi-promosi tools yang kita masih tentang kesehatan dan protokol kesehatan. Dapat kita menaati itu. Jadi terbangun kepercayaan bagi pengunjung untuk datang ke Jogja gitu. Itu sih memang yang jadi utama sekarang, karena kemarin ada beberapa research dari kayak Traveloka dan lain sebagainya, rekan-rekan dari startup ini, dari unicorn ini gitu nih, itu mengatakan bahwa nomor satu hotel-hotel yang di booking itu memang yang sudah bersertifikat CHSE, dan Google Search juga memunculkan bahwa concern tentang objek wisata yang menggunakan CHSE atau protokol kesehatannya cukup bagus, green zone dan lain sebagainya, itu menjadi tujuan dari atau apa yang banyak dicari oleh masyarakat di Google Search gitu. Jadi itu yang menjadi tools dari kami untuk terus mempromosikan lewat kesehatan. Gitu, Mbak. Oke, baik.
Ini pertanyaan terakhir mungkin ya, karena keterbatasan waktu begitu. Selamat siang untuk Pak Dedi. Sampai sejauh ini tinggal berapa hotel dan resto yang belum dapat sertifikat CHSE? Ya, Silakan Pak Dedi lebih oke. dijawab. Jadi sertifikasi CHS itu kan dari Kementerian Pariwisata. Kami dari yang awal pandemi sudah banyak yang mendapatkan. Sekarang itu dibuka kembali oleh Kementerian Pariwisata. Ada beberapa hotel dan restoran anggota kami yang belum mendapatkan karena menunggu tersertifikasinya hotel dan restoran itu dari Kemenpar. Karena banyak hotel dan restoran di seluruh Indonesia ini yang minta di CHSE. Kami dari yang masih bertahan sekarang, hotel dan restoran anggota kami itu kan sekitar 300-an dari 496. Itu sekitar tinggal 60 hotel dan restoran sampai dengan 100 lah. Itu belum mendapatkan sertifikasi CHSE, tapi sudah dalam proses pendaftaran ke kementerian. Ini yang terus kita dorong untuk bisa tersertifikasi CHSE. Tapi ya itu tadi kembali lagi, ada yang sudah besok November, Desember masa berlakunya habis. Setelah kita tanyakan, menunggu karena ada beban biaya minimum 10 juta. Lah ya, ini yang menjadi berat kita. Seperti yang disampaikan Gusti tadi, Gusti Bendoro, bahwasanya ya jangan segitu, kita baru saturasinya baru 30% sudah kena genjotan kayak gitu, ya saturasinya nanti menurun lagi, seperti itu Mbak Aulia ya. Saya kira itu. Oke, baik. Terakhir kali ini untuk Ibu Gusti Bendoro begitu ya. Mungkin tadi sudah sempat dijelaskan, tapi nggak apa-apa, mungkin ditanyakan lagi. Ya. Sejak beberapa pekan terakhir, wisatawan sudah mulai banyak padati objek wisata, tapi beberapa lokasi masih terkendala sinyal saat akses Peduli Lindungi. Bagaimana upaya BPPD untuk mempromosikan berwisata yang sehat di Jogja? Ya, baik. Memang ada opsi bila memang tidak ada terkendala sinyal dari ya karena situasinya ada lokasi-lokasi seperti Mangunan itu ada area-area yang memang mau dipasangin seperti apapun juga karena pohonnya tinggi-tinggi dan lain sebagainya tentu akan ada kesulitan. Nah, ada juga gua-gua di Gunung Kidul yang kesulitan dan sebagainya. Itu opsinya adalah setiap orang harus menunjukkan kartu vaksin. Jadi tadi catatan juga bagi para wisatawan yang datang ke Jogja, jangan lupa untuk bawa kartu vaksin yang berupa kertas, jangan barcode kartu gitu ya, kertas saja. Itu juga wajib dibawa, dikarenakan kalau memang susah sinyal bisa menunjukkan itu. Nah, itu salah satu penanggulangan dari susah sinyal tadi itu. Nah, untuk promosinya juga kita terus mengutamakan bahwa kita sebisa mungkin menggunakan Peduli Lindungi, tapi banyak juga, nah ini juga yang menjadi kendala adalah banyak juga objek wisata yang belum menerima barcode Peduli Lindungi. Jadi tidak hanya sertifikat CHSE-nya gitu ya, tapi juga barcode Peduli Lindungi itu banyak objek wisata yang belum terima. Dan ini terjadi bottleneck juga di kementerian perihal barcode tersebut. Kalau hotel mungkin sudah lebih siap ya dengan barcode-barcode tersebut, tapi objek wisata juga masih agak kesulitan. Tentu opsinya adalah menunjukkan kartu vaksin tadi. Gitu. Oke, baik. Tetap menunjukkan kartu vaksin biar lebih gampang di-print di kertas begitu ya, Bu ya. Itu kartu vaksin yang ditulis itu loh oleh Nakes. Iya. Oh iya. Nah, bahwa itu lebih autentik dengan NIK-nya, dengan namanya daripada kartu yang sertifikat vaksin. Oh, sertifikat vaksin. Oh iya. Vaksin maksudnya adalah itu. Nah, daripada yang kartu bentuknya kartu yang di print seperti KTP itu yang hard copy itu banyak kopiannya. Nah, kalau yang sertifikat vaksin ada nakesnya dan lain sebagainya, ada tanda tangan, itu bisa dicocokkan. Begitu.
Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Gusti Bendoro dan juga Pak Dedi atas waktunya di diskusi kita pada Ya, siang hari ini, begitu ya. Semoga industri pariwisata di Yogyakarta bisa kembali bangkit, begitu ya, dari Amin. pandemi dan roda perekonomian bisa kembali bergerak. Dan untuk para Amin. wisatawan dari dalam Jogja maupun luar Jogja bisa kembali lagi berwisata dengan nyaman, kembali lagi bersenang-senang, namun tetap taat dengan protokol kesehatan, begitu. Oke, terima kasih banyak. Saya Aulia Hafisa dan juga panitia dari suara.com mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk para partisipan yang telah bergabung. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Terima kasih. mari semuanya. Yuk. Terima kasih Pak, Bu. Mohon izin live. Ya, monggo.